Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mahasiswa sekarang. wabarakatuh. Pagi ini kita kuliah tentang alismatide. Jadi alismatide ini adalah dari kelas Liliopsida. Kemarin kita sudah menyelesaikan kelas Magnoliopsida. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Liliopsida. Liliopsida ini juga dikenal dengan nama yang lebih umum, yaitu namanya adalah Monocotyledonae. Sementara Magnoliopsida adalah Dicotyledonae. Nah, kita lihat dulu, Liliopsida itu ada 5 anak kelas. Anak kelas pertama Alismatidae, kemudian Arecidae, Comelinidae, Zingiberidae, dan Liliidae. Bulatan atau balon menunjukkan besarnya anak kelas itu, menunjukkan jumlah keanekaragamannya. Jadi kalau kita lihat di sini, Alismatidae itu paling kecil. Sementara yang paling besar adalah Liliidae. Nomor 2 terbesar adalah Comelinidae. Ya. Nah, banyak jenis-jenis Liliopsida ini atau monokotil ini yang kita kenal sehari-hari dan punya nilai ekonomi yang cukup besar bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Nah, kita lihat secara umum ciri-ciri dari masing-masing anak kelas. Alismatidae ini adalah anak kelas yang di mana anggotanya itu adalah tumbuhan-tumbuhan akuatik yang punya banyak bagian bunga. Kemudian Arecidae itu perbungaannya terspesialisasi. Jadi Arecidae ini yang terkenal itu ada 2 suku, Arecaceae dan Araceae. Arecaceae itu palem-paleman, seperti kelapa dan lain-lain. Araceae itu talas-talasan, keladi-keladian. Kita kenal banyak macam keladi, banyak macam talas, termasuk juga bunga-bunga hias dari Araceae ini. Kemudian ada lagi Comelinidae. Comelinidae ini umumnya herba dengan perbungaan yang tereduksi. Yang paling umum di Comelinidae ini adalah Poaceae dan Cyperaceae. Kemudian ada lagi Zingiberaceae. Poaceae dan Cyperaceae itu rumput-rumputan ya. Kita kenal Poaceae itu rumput-rumputan, Cyperaceae itu teki-tekian. Kalau kita lihat di sini jumlah jenisnya cukup besar, 16.200 jenis. Alismatidae tadi 500, Arecidae itu 5.600. Nah, kemudian Zingiberidae. Zingiberidae ini jahe-jahean. Ya, sekarang jahe sedang naik daun karena dianggap bisa meningkatkan antioksidan, imunitas juga bersifat antioksidan. Ini juga herba tropik. Jadi orang Belanda dulu sampai ke sini, Belanda Portugis itu cari Zingiberidae, jahe-jahean, cari rempah-rempahan. Ya. Rempah-rempahan itu Zingiber dan Apiaceae. Ini jumlah jenisnya 3.800. Kemudian yang terakhir adalah Liliidae. Liliidae ini terkenal dengan sepalnya yang petaloid, yang menarik gitu ya. Salah satu contoh yang paling banyak kan adalah Orchidaceae. Orchidaceae itu anggrek-anggrekan ya. Jumlahnya 25.000 jenis. Kita lihat Alismatidae. Alismatidae ini ada 4 bangsa yang akan kita pelajari, hanya beberapa. Hanya 2 bangsa saja. 4 bangsa ini yaitu Alismatales, Hydrocharytales, Najadales, dan Triuridales. Yang paling kecil tadi herba akuatik atau di daerah lembab, berkas pembuluhnya kurang berkembang dan tidak mengandung lignin. Kalau kita lihat rumus bunganya ini khas monokotil ya. Jadi kaliksnya 3, korolanya 3, anteranya 6 sampai banyak, dan gynosiumnya sperus 6 sampai banyak. Jadi salah satu ciri monokotil yang dikatakan oleh wali kelas Anda dulu, guru biologi SMA dulu adalah kelipatan 3. Nah, ini bangsa pertama Alismatales, sukunya Alismataceae. Ada Alisma plantago aquatica,
ada Echinodorus palaifolius, itu melati air, mungkin Anda pernah lihat. Kemudian ada Sagittaria saggitifolia. Ini khas daunnya seperti daun apa namanya? Daun anak panah ya, anak panah. Yang gambar sebelah kanan ini melati air. Kemudian ada lagi genjer, mungkin Anda pernah tahu sayuran genjer, itu tanaman rawa, tanaman air. Nama ilmiahnya adalah Limnocharis flava. Kemudian ada hidrocharitacea, itu ada Elodea dan Hydrilla. Elodea, Hydrilla, Egeria ini adalah tumbuhan-tumbuhan air yang biasa dipakai untuk akuarium. Ya, banyak di rawa kita banyak. Nah, kita lihat ini adalah Alisma plantago aquatica, Alisma taceae. Jadi lihat di sini daunnya kelipatan 3. Ya. Apakah Anda bisa melihat pointer saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, ini lihat perhiasan bunganya ada 3. Kemudian Echinodorus palaifolius, melati air. Ini melati air, mungkin pernah lihat ya? Biasanya ditanam, kalau ditanam di pot dia pasti dikasih air. Seperti itu. Echinodorus palaifolius. Nah, ini adalah Sagittaria saggitifolia. Ini lihat jelas sekali 3. Ya. Jadi kalau ketemu bunga yang 3, kelopak dan mahkotanya, itu kemungkinan monokotil. Tapi tidak semua yang 3 ini monokotil. Kemarin yang dikotil ada yang 3. Coba apa? Bagian bunganya 3. Suku apa? Yuk. Apa? Kenanga, betul. Iya, Anonaceae, betul. Betul. Anonaceae. Ya, Anonaceae dikotil tapi dia kelipatan 3. Jadi makanya kalau Anda menjadikan kelipatan 3 ini sebagai ciri dari monokotil, Anda harus tambah umumnya. Karena tidak semua yang 3 itu adalah monokotil. Nah, ini Sagittaria saggitifolia, lihat daunnya seperti panah. Ya. Seperti panah. Kemudian ini genjer. Pernah lihat? Pernah makan? Pernah lihat. Kesian ya. jadi apa? Sayur dipecel, di apa gitu, enak loh. Dia berserat dan lembut. Ini genjer. Limnocharis flava. Nah, ini yang Hydrilla CS. Ya, sepintas kan sama ya antara Elodea, Hydrilla, dan Egeria. Bedanya di mana? Batang. Bedanya di daun. Kerapatan daun ya. Kerapatan daun dan jumlah daun. Setiap bukunya, setiap nodusnya. Hydrilla itu 5 daun, Elodea 3 daun, Egeria 4 daun. Dan juga bedanya di mana? Di bunganya. Itu bunganya beda. Lihat di sini Elodea antara kelopak dan kaliksnya cukup besar, dia 3 juga. Ya, Hydrilla jelas ini digambarkan dari atas. Ini Egeria tapi kelopaknya kecil. Ya, bunganya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita mulai ya. Kita masuk ke anak kelas kedua dari Liliopsida, yaitu Arecidae. Nah, Arecidae ini, kalau kita lihat di diagram ini, dia secara evolusi juga lebih maju daripada Alismatidae dan punya keanekaragaman cukup besar. Ya, jadi kalau di sini nomor 3 lah ya. Nomor 3, nomor 4-nya Zingiberidae. Nomor 1-nya Lilidae. Nah, Arecidae ini yang paling terkenal ada 2 suku. Tadi saya katakan, palem-paleman dan Araceae itu talas-talasan. Ya, kita lihat dulu sekarang ciri-ciri Arecidae. Arecidae ini anak kelas yang paling beragam dalam hal adaptasi struktural dan ekologinya. Jadi dia punya keanekaragaman mulai dari bunga yang paling kecil, tumbuhan paling kecil, Wolffia. Ya. Anda bayangkan saking kecilnya itu dengan jari aja masih lebih kecil dia.
ukurannya cuma milimeter. Kemudian ada yang biji yang paling besar. Ini namanya Lodoicea maidifica. Ada apa namanya? Araceae ini, Raffia regalis ini, daun yang paling panjang, lebih dari 2,5 meter. Dan pohon dari Araceae ini juga besar-besar. Dia monokotil yang paling besar. Paling tinggi, paling besar gitu ya. Dan punya struktur yang khas. Jadi kalau kita lihat Araceae, kita pasti terbayang pohon kelapa gitu ya. Nah, lebih dari separuh jenis anak kelasnya tergolong satu bangsa, yaitu Aracales ya. Kita lihat di sini. Jadi ada 4 bangsa: Aracales, Cyclanthales, Pandanales, dan Arales. Ya, saya koreksi di kuliah terdahulu, Pandanales ini masuk ke dikotil ya. Ternyata memang ada beberapa yang menunjukkan dikotil, sebenarnya dia monokotil. Nanti di tayangan sebelumnya saya akan koreksi itu. Ini Cyclanthales, itu ada satu suku, Cyclanthaceae, kemudian Pandanales, ada Pandanaceae, kemudian ada Arales, di situ ada Akoraceae, Araceae, dan Lemnaceae. Araceae. Araceae ini punya struktur, tadi saya katakan punya struktur batang yang khas, di mana pada Araceae, kita selalu bisa membayangkan Araceae ini dengan membayangkan pohon kelapa. Kalau kita gambar pohon kelapa, pasti gambar batang monopodial dengan ruas-ruas yang terlihat, dan daun pada ujung terminal batang, daunnya pasti pinnatus, kemudian ada buah-buah. Seperti itu kan? Gambaran di benak kita. Betul? Jadi kebanyakan pohon ini punya struktur khas, batangnya tidak mempunyai xilem sekunder. Jadi batang monokotil tidak punya xilem sekunder. Tidak ada perbesaran lateral dan meninggalkan bekas tangkai daun yang menebal pada batang. Jadi kalau kita lihat di pohon sawit, pohon kelapa, pohon kurma, semua punya struktur seperti itu, ya, seperti ini. Daun majemuk pinnatus atau palmatus, ada yang palmatus beberapa. Ukuran besar sampai 2,5 meter sampai. Anda lihat saja daun kelapa itu kan panjang sekali. Umumnya terminalis, jadi dia membentuk roset batang di terminal batang. Tangkai daunnya berpelepah dan kadang pelepahnya ini besar sekali. Kalau Anda lihat pelepah pinang itu besar, panjang, ya. Dan kadang-kadang mempunyai seludang pada pangkal. Seludang pada pangkal ini yang kita dimanfaatkan orang untuk membuat ijuk. Anda mungkin pernah tahu sapu ijuk, ya, sikat ijuk, atap ijuk, itu dari seludang atau semacam selimut di pangkal dari apa namanya si pelepahnya ini. Kemudian kita lihat perbungaannya. Perbungaannya ini spadix, diliputi oleh sepata atau simba. Jadi sepatanya ini penutup perbungaannya itu ya. Anda pernah lihat bunga mayangnya kelapa mungkin ya, bunga mayangnya kelapa. Kemudian Anda lihat ada penutupnya yang keras ya, keras itu adalah sepatanya. Bunganya biseksual, bisa bunga jantan, bunga betina. Jadi dia bisa monosius atau dioecious. Pada yang monosius biasanya biseksual atau ada bunga jantan, bunga betina. Kalau dioecious pasti ada tumbuhan jantan, bunga betina. Contoh yang dioecious adalah salak. Jadi nanam salak itu tidak bisa satu saja. Jomblo dia. Harus banyak. Supaya bisa tahu ada mana yang jantan, mana yang betina. Setelah dia berbunga, baru kemudian dikawinkan. Kita lanjut ke buahnya. Buahnya itu buah baka atau buah drupa. Buah baka itu buah buni. Ya, Anda ingat buah baka apa? Buah buni ya. Yang benar pada ketika dia dewasa, dia punya perikarp atau daging buah, karpelnya itu lembut dan bisa dimakan. Contoh Araceae yang berbuah baka ini, contohnya itu kurma. Jadi itu yang buah baka, tapi umumnya buahnya buah drupa, keras ya. Perikarpnya keras. Ada 2.500 jenis dan dikenal dengan sebutan palmae. Aricidae ini nama nomina konservandanya adalah palmae.
Kegunaannya bahan pangan, serat, konstruksi, bangunan, mebel, dan lain-lain. Ini beberapa contoh dari Arecacea. Ada Arecacatechu, dari situ namanya diambil. Kemudian Arena pinnata, aren. Curasus flaviverifer itu adalah lontar. Calamus manan itu salah satu jenis rotan. Kemudian ada Cirtostachys renda, ini palem, bersama dengan Lipsis lutescens. Ya, Cirtostachys itu palem merah, Lipsis itu adalah palem kuning. Sering dijadikan tanaman hias. Kemudian Cocos nucifera, pasti Anda tahu. Apa? Kelapa. Ya. Elaeis guinensis apa? Lihat, itu E-nya double. Bukan salah ketik, bukan tipu. Memang double. Elaeis guinensis adalah kelapa sawit. Euphorbe lagenicolis adalah palem botol. Kemudian Rhodoisia maldivica ini tumbuhan yang punya biji yang besar. Biji ini salah satunya ada di Museum Etnobotani di bisa dilihat di Bogor. Kemudian ada Livistona australis, ini palem seperti palem kipas ya. Metroxylon sagu itu pohon sagu. Nipa pluticans ini nipa yang daunnya dibuat atap. Phoenix dactylifera tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Pak. Phoenix dactylifera itu adalah kurma. Kemudian Pinanga javanica itu pinang. Kemudian ada Raffia regalis. Raffia regalis ini seratnya dibuat tali ya. Nah, nama tali raffia itu sebenarnya dari tumbuhan ini. Kalau Anda dengar tali raffia, tali apa? Tali plastik. Itu, iya, itu salah nama. Itu tali plastik, bukan tali raffia. Tali raffia itu dari tumbuhan raffia regalis. Oke, kemudian Roystonea regia itu palem raja. Palem raja ini suka jadi kalau di tempat-tempat mewah, di kantor-kantor itu jadi saya nggak tahu ya, dia sebenarnya view of point saja, bukan tanaman pelindung. Ya jadi tanaman hias lah. Kemudian ada lagi Salaka zalaka, yaitu salak. Kita lihat satu-satu ya. Ya, kita lihat satu-satu. Nah, ini pojok Arecide di Museum Etnobotani Bogor. Jadi kalau Anda masuk Museum Etnobotani di depan kebun raya itu, ada pojok di mana ada diorama alat-alat perkakas rumah tangga yang dibuat dari Arecide. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini adalah gebukan kasur. Kalau makmu jemur kasur digebuk-gebuk pakai ini kan? Iya. Iya. Tapi sekarang sudah jarang ya. Karena kasurnya bukan kasur ini, kasur busa dan pakai spring bed, tidak pernah lagi dijemur-jemur. Pakai kapuk. Ini biasanya orang pakai kasur kapuk zaman dulu ya. Dan ini beberapa barang-barang. Iya, di rumah nenek mungkin masih ada. Tapi ini jadi barang langka loh sekarang. Ini beberapa peralatan yang dibuat dari Arecide semua. Ya, Arecide. Ada rotan, ini lapi, tikar rotan. Ya, dari rotan. Nah, ini Arecacatechu. Ya, ini pinang. Pinang ada dua ya, ada Arecacatechu, ada Pinanga kulii. Dua macam. Ya. Ini Anda tahu apa? Kolang-kaling. Nah, Kolang-kaling ya. Ini lihat. Kolang-kaling itu aren. Jadi pohon aren ini pohon yang multiguna. Buahnya bisa untuk teman berbuka puasa. Ya. Kemudian batangnya ini juga berguna, serat hijaunya pun berguna. Kalau kita lihat di sini, ini serat hijaunya. Ini yang seludang menutupi pangkal daun tadi. Ini yang dijadikan hijau. Nah, pernah lihat barang-barang seperti ini? Peralatan rumah tangga ada sikat, sapu, berbagai macam sikat. Ini sikat lantai. Ya. Hijau. Iya, dari hijau. Cuman tidak katik sikat gigi. Kalau ada yang mau sikat gigi pakai ini. Juga boleh. Iya. Nah, ini hijau dibuat sebagai arsitektur cukup bagus. Nanti kalau Ruth punya rumah, buat kayak ini Ruth ya. Di halaman pakai bata expose, kasih lampu, atapnya hijau.
Ya, Keren. keren. Jadi kesan tradisionalnya dapat. Ini kalau ada balai-balai juga Anda bisa pakai ini. Ini kayak di Bali, ya. Ya, balai-balainya biasanya pura juga pakai atap hijau seperti ini. Nanti kalau kita jadi ke Bali ya, mudah-mudahan Amin. pandemi Jadi. ini cepat berakhir. Jadi. Tanggal 1 kan, Pak? Iya. Ini adalah rumah hijau, ya, rumah tradisional, masyarakat tradisional hijau. Oke, kita lanjut. Wah, Anda lihat ini. Ini adalah makanan yang berasal dari aren. Ini aren, gula. Banyak di Linggau ya. Kalau ke Linggau, ke Curup, salah satu oleh-olehnya gula ini. Ini adalah beluluk tadi. Lihat ada. Mungkin kecil-kecil itu pernah makan ini sate beluluk. Ini adalah kuliner dari aren, ya. Ada air nira. Air nira ini ada yang nyebutnya juga banyu kabung, ya. Air nira dari aren. Ini biasa tersedia di bulan puasa. Ini adalah Borassus flavellifer, ya, lontar. Kalau Anda mau lihat lontar di Palembang, Anda jalan menyelusuri Sungai Musi ke arah air Sugihan, ke arah Ilir. Nah, di kiri kanan itu ada rawa, nanti ada pohon yang menjulang tinggi dengan struktur khas ini bulat. Jadi ini khas ya, ini khas. Jadi dia tingginya sampai 30 meteran dan membulat atasnya. Mungkin Anda ingat lontar, ingat sejarah ya, pelajaran sejarah. Ada budaya lontar di mana orang-orang dulu menulis naskah sastra itu di daun lontar, ya. Ini buahnya. Nah, ini naskah lontar, ya. Contoh naskah lontar. Nama ilmiahnya adalah Borassus flavellifer. Lontar juga digunakan untuk membuat sasando. Ini alat musik tradisional dari Timor. Jadi daun lontarnya itu dibuat untuk akustiknya, ya, untuk akustiknya. Sementara batang ininya adalah dari bambu. Nah, ini rotan, Calamus manan, salah satu buah tumbuhan hutan. Dulu saya kecil-kecil masih sempat mencicipi buah rotan ini. Dia rasanya asam manis, kayak lengkeng gitu ya, asam manis. Jadi yang dimakan juga arilusnya. Ini rotan itu banyak keanekaragamannya ya. Rotan ini coba lihat daunnya sama seperti daun kelapa juga, tapi dia punya duri. Dan ini liana, agak lentur batangnya. Keragamannya banyak. Saya hanya sampaikan satu saja. Dan rotan juga punya banyak kegunaan ya, banyak kerajinan dari rotan. Nanti kalau nikahan pakai rotan aja ya biar cantik ya. Antara-antarannya kalau souvenir. Kalau souvenirnya mahal ini. Macam piring dibuat piring dan segala macam ini, keranjang ya. Yang paling terkenal adalah dibuat kursi. Baik. Nah, ini palem kuning dan palem merah. Ya. Palem kuning itu namanya Dipsis lutescens. Palem merah adalah Sciatostachys renda. Ini banyak ya, jadi tanaman hias. Nah, ini Cocos nugifera. Saya akan jelaskan sedikit. Ini tipikal buah drupa. Jadi buah drupa itu perikarpnya keras. Jadi perikarpnya terdiri atas 3 bagian. Ada exokarp yang di luar ini yang hijau. Kemudian sabutnya ini adalah mesokarp. Dan di bagian dalam dari sabut itu ada endokarp. Ya. Ada tempurungnya nih. Endokarp. Ini adalah apanya? Yang kita parut ini apanya ini? Apa? Daging, buah. Daging. Apa itu daging? Daging buah. Yang kita kenal daging buah itu adalah karpel. Dan karpel ialah perikarp ini. Ini bukan daging. Ini adalah endosperm. Kenapa saya katakan ini endosperm?
Ini endosperm. Karena kalau dia akan berubah jadi buah, dia akan bertunas kelapa ini. Endospermnya habis. Coba lihatlah di kelapa yang mulai namanya tumbung ya, Pir ya? Tumbung. Ya, Pak. Yo, Ya. bahasa Indonesianya apa sih pentolnya itu? Itu perlahan-lahan. Oh. Ya, endospermnya habis. Kalau dia sudah tumbuh tunas, endospermnya habis. Jadi endosperm itu untuk nutrisi embrio, bukan nutrisi kamu sebenarnya. Tapi sama kamu manfaatkan jadi santan kan? Diparut jadi santan. Iya. Termasuk air kelapanya itu juga endosperm. Makanya kelapa tua endospermnya sudah mulai berkurang. Nah, ini perbungaan pada kelapa ya. Ini yang bunga mayang dan strukturnya juga khas ya. Jadi kalau Anda mau penelitian keanekaragaman bunga-bunga pada Arecidae ini cukup Arecidae itu cukup banyak macamnya ya. Anda bisa lihat bunga kelapa, bunga macam-macam nanti. Anda kumpulkan saja termasuk bunga-bunga talas-talasan itu juga punya keanekaragaman yang beda. Nah, ini adalah spatanya. Jadi pembungkus perbungaannya ini yang disebut spata. Ya. Ini adalah tipikal pohonnya. Oke, kita lanjut. Ini apa? Sawit, buah sawit, Pak. Iya. Sawit. Oke. Nama ilmiahnya adalah Elais guineensis. Anda perhatikan E-nya ini ada 2. Ya. Guineensis. Oke, next. Ini adalah palem kipas. Livistona australis. Ada 2 palem kipas di Arecidae. Satunya nanti anggota dari Cyclantaceae. Jadi bedanya nanti yang di Cyclantaceae nanti setelah ini dengan Livistona ini, dia lihat kalau Livistona torehannya sangat dalam sekali. Kalau yang satunya dia kurang dalam. Ya. Jadi ini palem kipas Livistona australis. Yang ini bisa melihat apa? Oke. Ini adalah palem botol ya. Lihat. Palem botol dicirikan batangnya menggembung seperti botol. Dan ini cukup mahal kalau di Trubus tempat jual tanaman hias itu ya. Ini Lodeifera maldivica. Bijinya agak seksi. Ya. Mirip apa, Bu Pira? Bohai. Iya. Diki jangan lama-lama salfok nanti kamu. Itu biji, Diki. Jadilah Diki, jadilah. Iya, itu biji bukan apa-apa. Oh iya, Pak. Cukup besar. Saya pernah lihat ini di Bogor. Ya. Lodoifera maldivica ini biji yang terbesar ya. Lebih besar dari biji-bijian yang lain. Baik. Ini juga agak seksi yang di tengah. Ini pohon sagu. Ya, Metroxylon sagu, pohon sagu. Kalau di Palembang sagunya itu adalah tapioka dari ubi ya. Tapi kalau di Papua sagunya itu dari pohon sagu ini. Jadi diambil pulurnya dan dimakan juga ulet sagunya. Selain sagunya ini. Ya, biasanya ngerjain ibu-ibu. Ini ingat rokoknya kakek-kakek zaman dulu. Melinting rokok dengan daun nipah. Daun nipah. Ya. Kalau Palembang nyebutnya rokok pucuk. Kenapa disebut rokok pucuk? Karena daun nipah ini diproduksi dari pucuknya pohon nipah. Jadi kalau pucuknya kelapa itu kan kita buat buat apa? Ketupat ya. Janurnya itu loh. Nah, janurnya nipah ini dibuat rokok pucuk. Jadi dia itu dulu di seberang Ulu itu industri rumahannya buat rokok ini. Jadi nipahnya didatangkan dari daerah hilir, dari daerah perairan itu, pakai perahu. Kemudian sama orang-orang di pinggiran Sungai Musi di daerah 1 ulu, 2 ulu laut itu dijemur. Kemudian dia melinting sendiri dan dikupas kulit arinya. Kemudian dia melinting seperti itu. Baru kemudian dipotongi. Ukuran sekitar 15 cm. Saya pernah lihat, karena dulu kecil-kecil pernah main di dekat sungai. Zaman itu. Nah, pernah lihat orang membuat ini. Ini namanya rokok pucuk. Ya. Selain itu, kegunaan nipah fruticans ini adalah untuk atap. Dan kalau untuk atap ini sekarang juga masih banyak.
Ya, di daerah-daerah pinggiran itu masih menggunakan atap dari pipa. Baik. Next. Ini apa? Kurma. Iya, Nah, kurma. Kurma. Pohon kurma. Nama ilmiahnya adalah Phoenix dactylifera. Phoenix, P-H-O-E-N-I-X, Phoenix. Phoenix ini sebenarnya seperti naga ya. Naga itu juga Phoenix. Jadi batangnya itu seperti kulit naga, makanya namanya Phoenix. Dactylifera. Ya. Ini pinang juga. Pinanga javana. Mirip dengan Areca catechu ya. Ya, ini raffia. Jadi tali raffia itu ini loh, bukan plastik. Dan kalau Anda lihat ya, bayangkan dengan anak-anak di sini. Ini sangat tinggi sekali kan pohon daunnya ya. Daunnya tinggi. Dia daunnya model daun nipah, tegak seperti itu. Nah, kalau yang ini apa? Ini palem. Palem apa namanya? Palem raja. Jadi makanya sering dipakai untuk mendekor rumah-rumah mewah itu. Palem raja. Restenia regia. Kalau yang ini apa? Salak. Salaka. Ya, salaka zalaka. Salak ini dioecious ya, pohonnya. Jadi dia ada pohon jantan, pohon betina. Dan untuk pembuahannya dia harus dikawinkan dengan bantuan manusia. Kita lanjut ke Cyclanthales. Cyclanthales hanya ada satu suku, yaitu Cyclanthaceae. Dan hanya ada satu jenis, yaitu Cardulovica palmata. Ini mirip-mirip palem kipas tadi, tapi saya katakan pada Cardulovica palmata ini torehannya tidak begitu dalam. Nah, ini perbungaannya. Baik. Ini kita masuk ke Pandanaceae ya. Pandanales Pandanaceae. Anda tahu ini? Sudah nampak? Ya, pandan wangi yang Anda pakai untuk apa namanya masak. Nah, ini yang di pantai. Kalau kita nanti ke pantai, kita akan lihat ini. Ini Pandanus tectorius, adanya di pantai. Kita masuk ke bangsa yang keempat, itu Arales. Ada 3 suku yang kita pelajari, Akoraceae, Araceae, dan Lemnaceae. Nah, ini Acorus calamus. Dulu kecil-kecil pernah nggak dikasih, dulu orang nyebutnya delingo bangle, untuk ngusir setan. Bangle, tahu Pak. Ya. Hampir sesuatu. Iya. Apa dia? Jadi salah satunya yang dibuat ramuannya itu adalah Acorus calamus ini. Ini dari ya Akoraceae calamus. Ya. Jadi dari ini ya, dari Spadixia ini. Jadi dia perbungaannya Spadix seperti ini. Ya. Jelas ini ada spatanya di sini. Spadixnya. Dan ini yang diiris-iris kemudian dicucuk-cucuk ke benang. Jarum. Ya, jadikan gelang atau kalung. Bagi anak-anak kecil itu orang-orang yang masih tradisional lah ya, yang menggunakan itu. Ini Arales Araceae. Araceae, sorry. Jangan salah spelling ya. Tadi itu Araceae, ada are-nya. Kalau ini Araceae. Araceae itu talas-talasan. Ada banyak macam-macamnya. Ada Aglaonema, Amorphopalus, Anthurium, Araceaema, Caladium, Colocasia, Syngonium, Dieffenbachia, Pistia, Monstera. Beberapa adalah tanaman hias ya, yang kita sering jumpai. Kita coba lihat satu-satu. Cantik bunga ini? Cantik. Ya, cukup cantik ya. Ini Bu Pira, saya pernah jalan di KI ya. Kemudian lihat orang jual Aglaonema ini. Satu pot seperti ini 150.000. Padahal kecil saja. Wah gila, saya bilang. Ini beneran mau jualan. Jadi ternyata cukup mahal gitu. Dan dia banyak macamnya. Ini Aglaonema. Cukup banyak variansnya. Slide berikutnya. Amorphopalus titanum. Ini adalah fase di mana dia vegetatif dan ini adalah fase di mana dia generatif. Ya. Fase vegetatif, fase generatif. Dia ada 2 fase. Ya, ada 2 musim ya. Kita lihat di sini. Ada tayangan berikutnya. Anda bisa lihat siklus hidup Amorphopalus ya. Di mana pada musim pertama dia adalah musim vegetatif. Jadi dia tumbuh dari umbi, menumbuhkan batang, daun. Kemudian setelah itu mati batang daunnya.
dan baru muncul bunga. Ya, baru muncul bunga. Jadi ini adalah perbungaan yang paling besar. Ya, Amorphophallus. Kalau kita lihat tadi kan 2 kali manusia ya, bisa sampai berarti masih bisa sampai 3 meteran lebih. Dan perbungaan ini adalah perbungaan spadix. Ini spadixnya dan ini adalah spatanya. Jadi ini masa-masa reproduktifnya, ini masa-masa vegetatifnya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Kuping gajah. Ya. Ini adalah tanaman hias yang dulu banyak menghiasi rumah-rumah, tapi sekarang saya jarang melihat ini. Ya. Ini kuping gajah. Dia khas pada daunnya, karena alur-alurnya yang putih dengan daun yang hijau itu cantik. Kemudian bunganya ini spadix, panjang, dan ini adalah spatanya. Jadi Araceae terkenal dengan perbungaan yang spadix dan punya spata. Spata itu seperti daun, ya daun pelindung perbungaan. Ini Anthurium crystallinum. Ada banyak jenis Anthurium ya. Saya hanya menampilkan satu. Oke, slide berikutnya. Ini adalah Arisaema. Arisaema ini mirip dengan Nepenthes, tetapi Nepenthes ada pedunculus, tidak ada pedunculusnya pada Nepenthes. Nepenthes itu sulur daun. Sementara Arisaema ini adalah perbungaan, dia ada pedunculus, ada tangkainya. Dan dia punya spadix. Spadix. Yang menggembung ini seperti tabung ini adalah spatanya. Brakteanya ya. Brakteanya. Punya banyak kadang-kadang. Dan ini kita bisa jumpai di hutan-hutan atau di jalan setapak. Kalau misalnya Anda mendaki gunung, kiri kanan itu biasanya ada. Nah, di slide berikutnya beberapa macam lagi Arisaema, ada yang seperti zebra. Jadi saya katakan bedanya dengan Nepenthes, dia muncul dari bawah. Ada pedunculusnya. Kalau Nepenthes karena sulur dia tidak ada seperti ini. Ya. Ini Caladium bicolor. Keladi warna ya. Karena dia daunnya berwarna totol-totol seperti itu. Ada yang merah, putih, hijau. Dan ada varian-varian yang lain yang agak coklat-coklat. Nah, slide berikutnya adalah ya, ini talas Bogor. Jadi kalau nanti ke Bogor, salah satu oleh-olehnya ini Colocasia esculenta ya. Talas Bogor. Oke, next slide. Dieffenbachia picta. Ini juga tanaman hias ya. Jadi Araceae ini banyak yang cantik itu daunnya. Ya. Dia disukai itu karena daun. Dulu pernah yang sangat terkenal itu adalah gelombang asmara apa gelombang cinta. Yang daunnya lebar sekali itu juga Araceae. Ini monstera. Kalau Anda ke Kebun Raya Bogor atau ke ITB, kampus ITB dari arah Ganesha, itu disambut oleh monstera di pintu pagarnya. Banyak ini di Kebun Raya Bogor juga banyak. Dia liana, daunnya lebar-lebar dan torehannya lebar. Kadang orang menyebutnya philodendron deh. Ya, ini adalah Pistia stratoides. Anda bisa lihat ini di mana? Di dam. Ya. Bukan. Ini Pistia. Ya. Namanya Kiapu. Ini Spathiphyllum. Cantik ya, buahnya putih. Ada parabolanya. Suci. Kelihatan enggak? Kelihatan. Lihat. Ya, ini spadixnya lihat jelas sekali, nampak seperti ini. Ini adalah Spathiphyllum. Nah, ini Syngonium. Ya, tanaman hias lagi, Syngonium podophyllum. Ini Lemna minor dan Wolffia. Lemna yang ini ya. Yang lemna. Yang dia reproduksinya dengan kuncup. Dan yang di tangan ini, di jari-jari ini adalah Wolffia. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, dia hanya ukurannya milimeter. Terima kasih. Bunga Keladi. Besok hari kita kuliah lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.